Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal imani wal islam wa akramna bi syari'ati nusukil haji ila baitil haram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam, amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, segenap para bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah, terkhusus pengurus TKM, bapak-bapak haji, para kesepuhan, aparat pemerintah yang hadir, yang walaupun tidak saya tata namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa tajim dan hormat yang mudah-mudahan semuanya Allah muliakan. Puja-puji dan rasa syukur sama-sama kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah hidupkan kita setelah Allah matikan sejenak. Yang alhamdulillah pagi hari ini kita hadir kembali dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan mujakarah, kajian-kajian sedikit menambah wawasan ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan manfaatnya, barokahnya, pahalanya buat kita, barokahnya juga buat kita, keluarga kita dan kampung halaman kita. Karena kita bersyukur, berarti dengan kita ngaji menghidupkan agama. Agama itu terkesannya hidup kalau ada pengajian. Dan biasanya kampung itu terkesannya enggak hidup kalau tidak ada pengajian. Ya. Dan kita masuk di dalamnya. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita dapat Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin, bapak-bapak yang saya hormati, masih menjelaskan perkara iman, mengawali kitab daripada kitab Riyadul Badi'ah, karena memang ilmu yang wajib kita cari itu yang termuat dalam hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Itu 3 yang wajib.
Pertama adalah ilmu syariat, ilmu fikih. Yang kedua adalah ilmu tauhid, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Ya. Ilmu fikih adalah ilmu tentang tata cara ibadah. Salat tata caranya seperti ini. Puasa di bulan Zulhijjah tata caranya seperti ini. Pelaksanaan ibadah haji caranya seperti ini. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seperti ini. Ini syariat fikih yang atur, supaya tidak salah sasaran. Ya, seperti benar padahal salah. Ya, semuanya ada aturan fikih yang atur. Yang kedua ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu tujuan. Ilmu tentang keesaan Allah. Sehingga ketika kita sholat ini kita tahu tujuan siapa yang kita tuju. Sebab sholat ini cuman alat, bukan satu tujuan. Tujuan kita mah adalah Allah, cuman alatnya adalah sholat. Ya, seperti kita mau ke Jakarta naik kendaraan, tujuannya mah Jakarta, cuman alatnya adalah kendaraan. Sholat ini alat. Ya. Maka ada kalimat suka ada syariat, torekat, hakikat. Tujuannya mah makrifat. Ya. Bukan hakikatnya tapi makrifatnya. Kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tasawuf. Ini urusannya urusan hati. Sehingga jangan sampai kita sholat rajin banget, tahajud rajin, puasa Senin Kemis rajin, berjamaah rajin, tapi masih degig sama tetangga. Ini tasawuf. Tahu degig? Ngerti degig? Bahasa Inggris. Kita kan kadang-kadang suka begini, suka ngerasa cukup, ngerasa hebat, ngerasa soleh dengan melaksanakan ibadah. Saya mah sudah soleh, kenapa? Senin Kemis rajin, sholat tahajud rajin, baca Quran rajin. Ya, udah berjamaah rajin, udah paling soleh aja udah ngerasa. Sementara sama tetangga udah 3 tahun kagak nanya-nanya gara-gara batas. Ada yang begitu apa kira-kira? Udah bangga gitu, udah jadi orang soleh, sama tetangga 3 tahun kagak nanya-nanya. Hati-hati. Nah ini tasawuf. Jangan sampai sholat ya Allah, sholat mah sholat, sujud mah sujud, tapi hati enggak sujud. Ruku mah ruku, tapi hati enggak ruku. Takbir mah takbir, tapi hati enggak takbir. Hanya terucap sebatas cuman lisan doang, Allahu Akbar, tapi enggak nyerah sama Allah. Sujud Allahu Akbar, sujud mah sujud badan kita sesuai dengan syariat, tapi hati kita enggak sujud, enggak tunduk sama Allah. Ruku mah ruku badan kita, tapi kita tidak menundukkan di hadapan Allah. Maka dalam Al-Quran wasjud waqtarib. Nah ini. Makanya sholat kita mah baru nyampe sholatnya sholat syariat, belum nyampe sholat hakikat. Takbir kita baru nyampe takbir syariat, belum nyampe kepada takbiratul ihram yang hakikat. Sebetulnya makan yang paling bagus cuman begini doang Pak. Cuman tapinya sudah mampu mencapai hakikat. Allahu Akbar. Saya mah belum bisa. Baru nyampe kepada takbir syariat, kudu lama menghadirkannya. Allah. Enggak bisa, belum mampu saya untuk mencapai takbir secara hakikat. Bagaimana ketika kita takbir ini menghadirkan
sholat, seluruh bagian-bagian sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, sunat-sunat sholat, gerakan-gerakan sholat termuat di situ. Suka begitu nggak kita takbir? Makanya qasdunya ini harus konsen, ta'yinnya ini harus konsen ketika takbiratul ihram. Saya belum mampu dan saya hanya baru bisa takbirnya takbir syariat, maka dalam syariat diatur untuk menghadirkan niat boleh kalimat Allahnya dipanjangkan sampai 16 harkat. Allahu Akbar boleh, kalau hakikat mah nggak boleh, cukup Allahu Akbar. Coba kalau kita misalkan ujuk-ujuk Allahu Akbar, tanya niat enggak? Enggak, capek-capek sholat. Kalau enggak niat mah. Ya. Maka 3 yang wajib. 1 ilmu fikih, 2 ilmu tauhid, 3 ilmu tasawuf. Yang lainnya tergantung kebutuhan. Kalau kita bisnis, ilmu dagang kita pelajari supaya tidak jatuh kepada riba. Kalau kita jadi petani, ilmu pertanian kita pelajari. Saya ada warisan Ustadz, bagaimana? Pelajari ilmu faraid. Begitu. Tapi yang jadi pokok itu adalah 3 ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita ajarkan kepada anak, dan harus kita perintahkan kepada anak untuk mengkaji 3 ilmu tersebut. Karena itu menjadikan sebuah benteng. Maka kitab ini yang pertama diawali dengan sebelum mengkaji tentang fikih, mengkajinya tentang ketauhidan walaupun secara singkat. Yang telah dibahas pertama adalah rukun Islam, yang jumlahnya ada 5. 1, mendirikan sholat. Yang kedua, yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Ya, terkait itu mas syahadatnya syahadat syar'i atau syahadatnya syahadat munji. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa, dan yang kelima ibadah haji, tapi kalimatnya manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Ya, mampu. Kalau sekarang makan banyak yang mampu, cuma saking banyak yang mampu, antriannya ampun-ampunan. Di Depok Pak, itu 19 tahun, nggak tahu Tangerang mah. Daftar tunggunya 19 tahun. Jadi brojol daftarin haji, entar udah lulus SMA baru berangkat. Ya, untuk sekarang belum tahu kalau tahun besok pendaftarnya. Ya. Oh. Yang kedua, kita harus mengenal, harus tahu tentang rukun-rukun iman. Ya. Rukun itu artinya apa? Bagian-bagian dari iman. Pertanyaan lagi, iman itu apa? Iman itu adalah suatu keyakinan yang tertancap di dalam hati, di dalam jiwa kita, yang mampu mempengaruhi ibadah kita, itu iman. Ya. Keyakinan yang ada dalam diri kita yang mampu mempengaruhi kepada kualitas ibadah kita. Semakin iman kita bagus, maka semakin bagus pula kualitas ibadah. Ya.
Makanya tahap iman itu kelasannya beda-beda. Ada kelasnya yajidu wa yankusu, ada kelasnya yankusu wala yajidu, ada yajidu wala yankusu, ada wala yajidu wala yankusu. Ya. Siapa iman yang yajidu wala yankusu? Para nabi. Para nabi mah imannya nggak pernah turun, naik terus. Semakin diuji para nabi, semakin naik imannya. Nabi Ayub alaihi salam, penyakitnya luar biasa. Pertanyaan kita, Allah kejam amat sih, kok seorang nabi dikasih penyakit yang luar biasa untuk hujah. Untuk hujah, Allah jadikan Nabi Ayub sakit yang luar biasa, dijadikan sebuah hujah. Hujah gimana? Ketika nanti pada hari kiamat ditanya, kenapa kamu tidak ngaji? Kenapa kamu tidak sholat? Ya Allah, maaf saya sakit, nggak bisa hadir ke masjid, nggak bisa hadir ke musholah, nggak bisa hadir ke tempat pengajian. Kata Allah, Nabi Ayub lebih parah sakitnya, tapi masih tetap melaksanakan ibadah. Bayangin Pak, Nabi Ayub sebelum sholat biasanya nih, kalau lagi sehat, sholat tahajud misalkan nih cuman 2 rakaat kalau lagi sehat. Tapi begitu dia sakit bukan 2 rakaat, 8 rakaat. Kan kalau kita mah terbalik. Ya, kalau lagi sehat banyakan, kalau lagi sakit boro-boro sholat sunat. Kalau kita mah Nabi Ayub dibalik. Kita mah baru pilek aja ngeles. Kenapa malam subuh nggak ngaji? Badan agak sedikit meriang. Gitu kita mah. Nabi Ayub mah justru lebih parah, lebih bagus. Nabi Ayub. Kenapa bisa demikian? Ketika Allah menguji, naik imannya. Ya. Semakin diuji, semakin naik. Itulah para nabi. Yajidu walayan kusu. Naik, nggak pernah berkurang. Mau dikibanain juga. Nabi Ibrahim alaihissalam berumah tangga dengan Siti Sarah. 33 tahun nggak punya anak keturunan. Menikah dengan pembantunya namanya Siti Hajar. Yang Siti Sarah ini tahu kalau Siti Hajar ini adalah putri bangsawan, cuman tertahan. Nikah dengan Siti Hajar, brojol punya anak. Sayyidina Ismail. Begitu brojol lahir, Ibrahim tinggalin. 33 ngerepin punya anak, begitu brojol suruh ditinggalin, mondar mandir. Kan manusiawi Pak, namanya kita istri ngelahirin, apalagi ini yang didamba-dambakan, Robi habli minas solihin. Begitu lahir suruh berangkat, ditinggalin di padang pasir yang panasnya luar biasa, kagak ada pohonan, kagak ada air. Suruh ninggalin Allah. Sampai lari-larian itu Siti Hajar dari Sofa ke Marwa sampai 7 balik. Ya. Bagaimana kita coba kira-kira perasaannya? Tapi karena memang perintah Allah. Ya. Perintah Allah yang luar biasa. Gede dikit udah sering mondar-mandir dari Mekah, terus mondar-mandir. Dakwahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 8 tahun suruh disembelih sama Allah. Palama balago maus saya suruh disembelih. Sampai itu setan-setan dilempar-lemparin oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Sayyidina Ismail. Jadi syariat semuanya, balang jumroh.
Sampai airnya yang dibawa dari sana juga air yang berkualitas tinggi, air namanya air Jam-Jam, itu kan juga dari perjalanan Siti Hajar dalam mencari air dari Safa ke Marwah. 6 hal Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ayatnya, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika kami menguji Ibrahim, Tuhannya menguji Ibrahim, fa'atammahun, disempurnakan semuanya. Dari mulai suruh membangun Ka'bah, menjaga Ka'bah, membersihkan Ka'bah, angtohiro baitiya lit-taifin wal akifin war ruka'is sujud. Diuji luar biasa Nabi Ibrahim. Dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ya. Gara-gara bohongnya dikit. Bohongnya dikit, bukan kayak kita, bohongnya banyak. Bohongnya mah dikit doang. Raja Namrud nanya, Ibrahim, siapa yang ngancurin patung? Enggak tahu. Lah ini bisa berantakan, tanyain aja tuh yang patung yang paling gede. Kata Fir'aun, bagaimana nanyanya sih orang kagak bisa ngomong? Kata Nabi Ibrahim, lu lagi bego katanya. Udah kagak tahu bisa ngapa-ngapain, lu sembah begitu. Iya. Kata kala itu mah, ya, emang kagak ada orang lain, sedikit doang bohong, nyelamatin diri, dibakar hidup-hidup. Ujiannya luar biasa. Apakah turun imannya? Justru malah naik, malah naik. Ya. Nabi Ayub alaihissalam itu kan orang kaya, Pak. Ya, kudanya saja 500. Karyawannya 500, karyawan yang berkudanya saja 500. Karena saking luar biasanya Nabi Ayub keimanannya, izin iblis, ya Allah, izin, boleh enggak saya menguji keimanan Nabi Ayub? Oh silahkan. Baik. Ya. Bos dihantam. Padinya sama karyawannya habis dibakar. Kata iblis Nabi Ayub alaihissalam, Ayub, padimu habis, karyawanmu habis, kudamu habis. Kata Nabi Ayub, padi kan punya Allah, karyawan juga punya Allah, kuda juga punya Allah, bukan punya saya. Apa hak saya menahan kalau Allah minta sebagai yang punya? Wah, kita makan kalau begitu ya, jangankan itu, sepeda 1 hilang 3 RT tahu semua. Kan hebat kita mah, baru sepeda. Ya. Nabi Ayub habis, luar biasa. Ya. Itu para nabi. Ada yang yankusu wala yajidu, tidak berkurang terus, tapi enggak pernah bertambah. Siapa? Iblis, setan. Enggak pernah dia nambah iman, yang ada turun terus imannya. Yang nomor ketiga, wala yajidu wala yankusu, tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa? Imannya malaikat. Iman malaikat enggak bertambah, enggak berkurang. Kata Allah, Israfil, tugas kamu itu meniup trompet. Dikakukan. Tapi nanti pada hari kiamat. Dari mulai diciptakan sampai sekarang belum kerja tuh. Belum. Dari mulai diciptakan, dikasih tugas niup trompet, belum dikerjakan, belum kerja. Nanti hari kiamat. Makanya mudah-mudahan ya malaikat Israfil nggak punya penyakit batuk kayak saya.
Habis kita kalau batuk juga. Ya. Enggak, belum kerja. Apakah nanti iseng-iseng, nyobain dikit, enggak. Nyobain ditiup sakedik. Ntar kira-kira kiamat bagus apa enggak? Nyoba gitu, enggak. Malaikat enggak. Malaikat munkar, malaikat yang sekarang terus kerjamakan, malaikat munkar, nakir, Israil, kagak berhenti itu mah sampai sekarang. Malaikat rokib, atid yang nyatat amal kita jelek bagus. Ada lagi yang belum kerja, malaikat Malik, malaikat Ridwan, penjaga neraka, penjaga surga, karena belum ada penghuninya sekarang. Manusia masih ada di alam barzah. Karena pertama alam ruh, ya kan? Alam ruh turun pindah ke alam rahim. Ya, di alam rahim ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 3 tahun. Siapa sepertinya? Imam Syafi'i, di kandungannya 3 tahun. Ya. Istri kita jangankan sampai 3 tahun, baru 10 bulan udah kagak nyaman. Bu dokter, Pak dokter, ini bagaimana? Udah 10 bulan belum lahir-lahir. Padahal ada yang 3 tahun dalam kandungan. Gak usah khawatir, memang Allah belum menentukan brojolnya. Dari rahim turun ke alam dunia. Di alam ruh nggak ada yang tahu berapa lama kita. Di alam rahim juga berapa lama, tapi jarang yang 3 tahun. Kebanyakannya rata-ratanya 9 bulan 10 hari di alam rahim. Ya, ada yang 7 bulan pindah ke alam dunia. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurku mah situna wasabuna. Umur umatku mah antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih 70 tapi dikit lebihnya. Ada yang 60, ada yang di bawah 60. Nabi Muhammad beda dengan zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Sekarang jangankan 70 tahun ke sana, 35 tahun udah mulai itu. Ya ilah, kencing mulai manis, urat mulai asam, udah macam-macam tuh. Baru 30 tahun, 35 tahun udah ngeluh. Apa bang? Ini pinggang ya. Iya, baru 35 tahun. Ya. Belum nyampe 70 tahun. Ya. Enggak lama. Yang lama mah di alam barzah nih. Imam Syafi'i 43 tahun usianya. Imam Syafi'i. Ya. Lahirnya 150 setelah Hijriah. 150 Hijriahan. Imam Syafi'i. Sekarang udah berapa ratus tahun? Berapa apa? Hijriah 1446 tahun. Usia di alam dunia cuman 43 tahun. Di alam rahim 3 tahun. Imam Syafi'i. Sekarang belum nyampe ke alam akhirat, masih ada di alam barzah. Nanti kalau sudah terjadi kiamat, baru wa nufikha fis-suri fa idzakum minal ajdathi ila rabbihim yang silun, baru tuh kumpul semua di padang mahsyar. Nah sekarang mah masih berada di alam barzah, alam kubur, nungguin terjadinya kiamat. Pertanyaan kita nih, itu Imam Syafi'i saja kalau sekarang sudah 1446 Hijriah,
Beliau lahir di tahun 150 Hijriah. Udah berapa lama? Pertanyaan kita, ini kira-kira bekal kita cukup apa enggak? Begitu doang pertanyaannya. Kita sebulan saja di alam dunia, sebulan nih yang gampang kalau kita kagak punya, bisa minjem sama tetangga, sama kerabat, sebulan aja butuh banyak, bener enggak? Sebulan kita butuh banyak di alam dunia. Di alam dunia masih mending. Kita kagak punya juga masih bisa minjem sama tetangga, bisa ngutang sama tetangga. Coba di sono. Makanya Umar bin Khattab, orang yang ditakuti jangankan oleh manusia, malaikat, konon katanya saking hebat-hebatnya Umar bin Khattab, malaikat Munkar sama Nakir nggak berani nanya, saking gagahnya Umar bin Khattab. Nah kan kalau kita kagak ditanya pisan langsung jebet begitu mah. Ditanya mah kagak, mah dihantam terus kagak berhenti. Munkar Nakir nggak berani nanya. Umar bin Khattab. Setan takut, manusia apalagi. Ya. Tapi kalau lewat makam Imam Umar bin Khattab yang segitu gagahnya, nangis dia. Nangis Imam Umar bin Khattab. Begitu ditanya, Tuan kan orang hebat, orang gagah. Manusia takut sama Tuhan, setan takut sama Tuhan, malaikat takut sama Tuhan. Kenapa kalau lewat kuburan suka nangis? Kata sahabat, jawab Umar bin Khattab, kalau di dunia kita kelaparan atau kita sakit, teriak sekencang-kencangnya, pasti ada yang nolong. Kata Umar bin Khattab, kita lagi sakit, kesakitan, teriak, pasti ada yang nolong. Tapi kalau di akhirat kita teriak, tenggorokan kita kering pingin minum, perut kita lapar pingin makan, kita kesakitan, teriak sekencang-kencangnya, enggak ada yang bisa nolongin kecuali amal kita. Makanya Umar bin Khattab suka nangis. Kita mah di alam kubur malah didudukin. Kan hebat kita mah. Lagi ngubur makam orang, batu nisannya didudukin. Kita mah hebat. Umar bin Khattab orang hebat nangis, kita mah malah didudukin. Kan luar biasa kita. Padahal kata Nabi, duduk di atas kuburan ya, itu lebih baik kita duduk di atas api yang sedang membara apinya daripada kita duduk di atas kuburan. Kan banyak nggak suka kita lihat? Iya, sambil nungguin yang lagi makamin, enak banget duduk di makam orang. Kata Nabi, lebih baik kamu duduk di atas bara yang sedang membara apinya daripada kamu duduk di atas makam. Saking nggak bolehnya. Ya, hati-hati itu ya, nganterin ke makam orang yang meninggal, malah kita berbuat dosa. Apa? Duduk di atas makam. Nah, itu imannya para malaikat. Bagaimana kalau iman kita? Kalau iman kita mah yazidu wa yankusu, kadang nambah, kadang berkurang. Ya, lagi begini nih, iman kita naik dikit. Begitu pulang, nggak tahu juga. Begitu kalau sudah nyampe rumah, apakah bertambah atau berkurang? Ini manusia seperti kita, yazidu wa yankusu. Ini masih mendingan, masih bagus daripada rubama mawujud, rubama ma'dum.
Terkadang ada, terkadang tidak ada. Ini yang bahaya. Ya. Cara ningkatinnya bagaimana? Yazidu bito'ah wa yankusu bil maksiyah. Nambahnya itu dengan ketaatan, sementara berkurangnya itu adalah dengan sebab kemaksiatan. Lalu iman kepada siapa? Yang paling pokoknya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan didasari dalil. Jangan imannya iman taklid, artinya apa? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Kenapa kamu beriman kepada Allah? Kan bapak saya juga beriman, ibu saya juga beriman, saya mah keturunan. Itu namanya imannya iman taklid, enggak ada dalil. Ketika kita mengatakan iman kepada Allah, maka disitulah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Siapa Allah? Yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kesejahteraan kepada kita. Ada Allah, ada di mana? Di mana kalau pertanyaannya? Kan nggak boleh nanya di mana Allah. Aina Allah? Di mana Allah? Nggak boleh. Pertanyaan itu sampai. Ada yang ngomong begini, setiap yang ada itu kan harus kelihatan. Ya enggak setiap yang ada itu kelihatan. Kita cahaya ada enggak? Jawabnya pasti ada. Kamu ngelihat cahaya? Itu buktinya terang, itu bukan cahaya. Ciri adanya cahaya. Kamu lihat angin ada enggak? Ada. Seperti apa angin? Nggak tahu. Nah itu katanya daun-daun bergoyang, itu bukan angin, tapi ciri adanya angin. Allah ada. Cirinya apa? Ini ciptaannya, kita termasuknya. Ya. Kita yang diciptakan ini menunjukkan Allah itu ada. Nah ini iman kepada Allah. Ketika kita mengatakan iman, maka disitulah sifat-sifat yang 20, yang mustahilnya, yang wajibnya itu terangkum dalam ketika kita mengatakan iman kepada Allah. Ya. Maka sifat yang 20 itu yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah itu terangkum dalam kalimat la ilaha illallah. Ketika kita nyebutin la ilaha illallah, ini sifat yang 20 semuanya terangkum di situ. Ya. La ilaha illallah. Makanya jangan gampang-gampang ngapirin orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kafir dia. Hati-hati. Ya, mengatakan musyrik, hati-hati. Karena orang yang musyrik saja, orang yang musyrik bertahun-tahun ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebanyak apapun dosa kemusyrikan dia habis dengan satu kalimat la ilaha illallah. Langsung dia dikatakan mu'alaf. Ini mah kan gampang banget, musyrik itu neraka. La ilaha illallah, hati-hati. Jangan gampang kita mengkafirkan orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, hati-hati itu. Ini terangkum di sini dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi menganjurkan aksiru bila ilaha illallah wal istighfar. Perbanyak kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Kapan istighfar yang paling bagus? Kalau orang-orang yang muttaqin, orang-orang para ulama-ulama terdahulu, itu adalah waktu
fajar dan subuh, memperbanyak istighfar. Seperti Syekh Hasan Sajili, kalau malam sholat panjangnya dia, begitu mendekati subuh istighfar dibanyakin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Itu aja Pak dawamin. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi kesananya, astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena memang orang tua kita mendambakan doa dari kita orang-orang yang soleh. Karena orang tua kita berhenti siksaannya gara-gara kita mengucapkan astagfirullahaladzim li waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berhenti siksaan yang diberikan kepada orang tua gara-gara doa kita sebagai anak. Ya. Istighfar. Apalagi kalau habis subuh istighfar biarin. 1.000, 2.000, 10.000 sampai 100.000 istighfar. Ya. Harapannya apa? Ya barangkali saja satu di antara 100.000 ucapan istighfar kita, satu yang bisa mengampuni seluruh dosa kita. Alhamdulillah. Nggak usah semuanya, satu saja. Tapi diampuni dosa kita semuanya. Udah alhamdulillah. Ya, nggak punya wiridan saya mah istighfar banyakin. Ya, istighfar aja banyakin. Yang kedua adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebetulnya mah kalau lihat kalimatnya mah aksiru bila ilaha illallah wal istighfar. La ilaha illallah dulu baru istighfar. Kita mah dibalik, istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, la ilaha illallah satu kali la ilaha illallah, masya Allah tabarakallah, ya, mengampuni dosa kita sehari semalam. La ilaha illallah sehari semalam. Luar biasa. Nah, apalagi kalau kita misalkan ngucapin la ilaha illallah diususkan kepada orang tua kita sebanyak 70.000. Diususkan buat orang tua kita 70.000 kita ususkan. Itku minanar. Allah bebaskan dari neraka. Sebagai bakti kita misalkan sayang kita sama orang tua, terima kasih kita sama orang tua, kita bacain kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Itku minanar. Orang tua kita dibebaskan dari neraka. Lama enggak 70.000? Enggak lama Pak. Kalau kalimat tahlil 70.000. Ya, 70.000 mah. Saya kemarin, sekarang bulan Zulhijjah, sebelum Zulqa'dah, ya, itu haul al-maghfurlah guru kami Kiai Haji Ukon Bulukoini, Kiai Haji Khodamul Kudus. Baca lagi zikir akbarnya, itu seorang baca tahlilnya 7.000. Enggak lama. Kagak lama, enggak nyampe sejam. La ilaha illallahnya. Itu 7.000 per orang. Kali sekian ribu yang datang. Ya. Kenapa demikian? Satu riwayat ada Syekh Shibli. Syekh Shibli habis baca tahlil sebanyak 70.000. Beres tuh tahlil. Habis beres tahlil biasa kan makan-makan begitu. Ada seorang anak muda. Begitu mau ngambil makanan, ini anak muda nangis. Ditanya sama teman-temannya, anak muda, kenapa kamu nangis ngambil makanan? Saya melihat ibu saya di neraka. Itu anak muda itu sudah tingkatannya mukasyafah. Udah bisa melihat neraka, udah bisa melihat surga. Bukan indra keenam, bukan. Ya, mukasyafah. Ya. Jadi kalau sudah mukasyafah mah dilihat, dibuka hijabnya oleh Allah.
Siksa itu seperti apa? Surga itu seperti apa? Udah kelihatan tuh kalau sudah mukasyafah. Kita masih terhalang. Makanya ada ayat laqad kunta fi ghaflatin min hadza pakasabna gitu aka pabasarukal yauma hadid dalam Al-Qur'an. Ya, itu anak muda sudah mukasyafah, begitu ngambil makanan nangis. Ditanya sama itu, "Kenapa ente nangis?" "Saya melihat ibu saya di neraka." Mendengar Syekh Shibli ucapan si anak muda tersebut, kata Syekh Shibli, "Sudah aku khususkan kalimat tahlil kita kepada orang tuamu." Begitu ngambil makanan yang kedua, tersenyum. "Kenapa kamu tadi nangis sekarang tersenyum?" "Saya melihat ibu saya di surga." La ilaha illallah. Nah, ini yang paling jadikan pokok dalam cabang iman juga. Yang jadi pokok dalam keimanan itu adalah la ilaha illallah. Kenapa? Kalimatul haq alaiha nahya walaiha namut wabiha nub'athu insyaallahu ta'ala minal aminin. Orang yang ngucapin la ilaha illallah di mana saja aman. Mau meninggal ngucapin la ilaha illallah, ya, mau meninggalnya gitu. Walaupun dia banyak dosa, nanti pada akhirnya masuk surga. Kenapa? Makanya Rasul nganjurin lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarin, bimbing orang yang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Bangun dari kuburan aman, bangkit dari kuburan aman. Ya. Terus sampai melintasi jembatan Shiratal Mustaqim dengan kalimat la ilaha illallah minal aminin, aman. Gitu, aman dah. Ya, kita nggak punya amalan, tali banyakin la ilaha illallah. Cuman Pak maaf, kalau satu memang ngucapinnya la ilaha illallah. Tapi kalau zikir mah lebih bagus dimatikan haknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada tata caranya, ya. Sudah jam 6. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini baru iman kepada Allah. Nanti iman kepada seperti apa? Iman kepada para nabi-nabi Allah, para malaikat Allah. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Ya. Tadi tentang pencerahan dari Ustadz masalah ketetapan Allah, iman, tugas dari malaikat, yaitu Israfil, peniup trompet. Yang perlu saya tanyakan adalah, ini sering terjadi, sadar dan namun terulang lagi ketika datangnya malam tahun baru. Ini jadi candaan. Iya. Jadi mudah-mudahan aja Israfil nggak ikut niup. Nah, ya. Di trompet ini. Iya. Yang saya tanyakan, berdosakah kita hal ini dia enggak dijadikan candaan gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadikan ukuran dosa atau tidak itu adalah niat. Niatnya. Kalau kita niatnya merendahkan, itu dosa. Merendahkan karena memang malaikat itu adalah al-mutahharun, yang disucikan. Nggak boleh kita hina. Ya. Tapi kalau sebatasnya cuman ya candaan seperti biasa tanpa lepas, yang nggak jadi masalah. Seperti tadi bilang, ya di tahun baru kan seperti itu. Mudah-mudahan malaikat Israfil nggak ikut niup, habis nah gitu sama gitu. Ya
Itu candaan-candaan. Asal niatnya bukan merendahkan nggak jadi masalah. Gitu. Kalau kalimatnya kita merendahkan mah apa juga. Jadi pada itu ya nggak boleh kalimat merendahkan mah. Itu yang penting niatnya. Ya. Masih ada lagi? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah ziarah kubur Pak Ustadz. Tadi kan dikatakan kalau kita duduk di atas kuburan itu ada hitungannya itu Pak. Nah bagaimana kalau kita ziarah kubur apa dari jauh saja Pak? Kita duduk di tempat yang aman lah kira-kira gitu. Atau harus dekat dengan kuburannya. Itu aja Pak Ustadz. Duduk di atas kuburan. Iya tadi. Ya. Tata cara kan begini Pak. Dalam takjim nih, dalam takjim. Ya. Ke manusia itu. Ketika kita tajim sama orang, orang itu duduk, kita berdiri. Contoh misalkan kita nih lagi apa namanya? Lagi hajat, ada tamu datang, berdiri. Itu dalam bentuk penghormatan. Ya, penghormatan. Ada tamu datang, ini mengejedok, duduk baik. Ya, itu namanya tidak menghargai dan tidak menghormati. Berdiri. Apalagi disambut, berdiri. Ya. Ketika guru berdiri, maka kita duduk. Jongkok. Itu bentuk penghormatan. Ya. Nah, orang yang sudah meninggal seperti itu. Ya. Sebetulnya kita lagi nih, adat aja lagi takjiah. Lagi takjiah. Nah, ada orang meninggal. Kan ditidurkan kan? Itu sebab yang paling bagus mas sebetulnya bukan duduk tapi berdiri. Sebaiknya mau berdiri. Cuman emang nggak apa namanya nggak biasa ya. Malah orang kalau berdiri dianggapnya itu orang berdiri baik bukannya duduk. Malah digituin malah dikatain. Benar nggak? Padahal kalau itu dalam bentuk tajim itu ya berdiri. Berdiri harusnya. Gitu. Ya. Nah, yang paling bagus juga ketika kita di makam itu karena memang apa namanya, ketika apalagi makam jenazah lagi dimasukkan ke liang lahat, itu yang paling bagus itu berdiri. Berdiri sampai ditalkinkan itu, talkin, suka ada talkin, ngerti talkin? Ya, itu artinya talkin itu artinya kan diajarin Pak, dibina, diingetin, ya, diingetin sama orang yang meninggal. Ijazah akal malakani al muakkalani pahuma munkar wa nakir palayub jiak. Ya hei anu bin anu, di mana datang kepadamu dua malaikat, ya, yaitu malaikat munkar sama nakir, palayub ji'ak, kamu nggak usah kaget, pahuma holkun min holkillah, karena dia juga adalah makhluk seperti kamu yang diciptakan oleh Allah. Wa idza sa'alaka, di mana mereka berdua nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab bilisanin fasih, itu namanya diajarin. Pertanyaan kita, emang itu jenazah denger? Kan begitu? Ya coba be. Denger apa enggaknya? Kalau enggak denger balik lagi. Sini ngaji lagi. Katanya itu ditalkinin denger apa enggak? Ya coba be. Saya juga enggak bisa jawab sekarang. Jawab be itu mah. Coba be, kalau enggak denger balik lagi ke sini ngaji.
Itu. Diajarin, itu berdiri. Kalaupun memang mau duduk, jangan di atas makam. Tapi dalam bentuk penghormatan mah, ketika memang orang itu sedang terbaring, maka kita berdiri. Guru kita lagi duduk, kita berdiri. Kalau guru kita berdiri, maka kita yang duduk. Itu dalam bentuk takjim. Ya, gitu. Ya. Itu kan ke situ. Ya. Yang ditanyakan itu ke situ kan? Di kuburan itu saya tadi bilang kan kita dalam nganterin jenazah itu kan dalam harga penghargaan, penghormatan, kan begitu. Nganterin ya, penghormatan yang terakhir, maka secara umumnya memang yang namanya menghormati orang mau hidup mau mati, nah tergantung orangnya yang kita hormati. Nah, kalau orang yang sudah meninggal kita masukkan ke liang lahat sebagai bentuk penghormatan, penghargaan kita kepada almarhum tersebut, maka yang paling bagus adalah berdiri. Berdiri. Gitu. Lagi dimasukin ke liang lahat berdiri, lagi ditalkinin tadi juga. Cuman yang itu bagusnya adalah berdiri, makanya saya suka ngomong. Para bapak-bapak dimohon berdiri. Ada yang dengerin, ngikutin diomongin, ada yang kekeh bae, jongkok bae. Ada, tergantung orang itu mau bodo amat, biarin. Saya suka nganjurin kalau baca talqin, bapak-bapak dimohon semuanya berdiri. Nah, setelah talqin, baru kita zikir bareng-bareng, barulah itu mah jongkok atau duduk. Doa, kita berdoa gitu. Ya, begitu. Ya. Jam 6:06, masih mau bertanya lagi apa sudah cukup? Cukup ya? Ya. Nanti kalau sudah fikihnya berjalan, nah, maka akan lebih banyak pertanyaan lagi. Ya, ini mah baru apa namanya? Baru bunga-bunganya aja pertanyaannya. Insya Allah. Ya. Semakin kita bertanya, orang bertanya itu bukan orang bodoh, justru orang pinter. Tapi satu orang bertanya jawabannya buat semuanya, begitu. Ya. Dan hidup kalau udah bertanya dalam pengajian insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana ighfir lana wali walidina. 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 Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu